Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eva Farida dengan NIM RTA 2G425252, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025, BIS 2, mata pelajaran matematika bertempat di Mandua, Pangandaran. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Akan mengajar di kelas 11-3 dengan materi panjang busur dan luas juring lingkaran. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamal. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa. Apa kabar? Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Najwa. Kenapa Najwa? Sakit. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang panjang busur dan luas juring lingkaran ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Yang sehat jaga kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran dimulai ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Sebelumnya kan sudah dipelajari tentang apa? Tentang lingkaran. Kita sudah tahu ada apa? Ada unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja? Yang pertama ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, apotemas. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita pertama menentukan rumus apa? Menentukan rumus panjang busur dan luas juring lingkaran. Yang kedua, menerapkan rumus dalam menyelesaikan soal kontekstual. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Jadi ini gambar apa ini? Martabak manis. Apa yang kalian bisa ditanyakan dari sana? Bentuknya apa? Lingkaran.
lingkaran. Terus kan di sana kalau ada pertanyaan ya, misalkan nomor 1, apakah kalian pernah memakan martabak manis yang apa? Yang berbentuk lingkaran? Pernah. Alasannya? Martabak manis biasanya berbentuk lingkaran sebelum dipotong. Jadi awalnya itu martabak itu sebelum dipotong-potong itu berbentuk apa? Lingkaran penuh ya, lingkaran penuh. Terus yang selanjutnya, nih, itu ada apa itu? Gambar apa itu? Sepeda. Ada di sana ada gambar sepeda berbagai bentuk roda ya. Terus ada apa lagi gambar 2.3? Mercusuar. Gambar 2.1 itu ada perbedaannya ya dari gambar keempat itu. Misalkan gambar yang pertama apa? Satu orang. Rodanya berbentuk lingkaran. Rodanya berbentuk lingkaran. Terus sehingga kalau berjalan mulus. Terus yang selanjutnya gambar 2.3 itu gambar apa? Apa hubungannya dengan lingkaran? Karena sinarnya berbentuk juring ya. Jadi juring itu mempunyai berapa titik biasanya? 3 titik. Iya, 3 titik kan? Ya. Kalau juring itu melewati apa? Melewati titik pusat ya, melewati titik pusat. Catatannya disiapkan. Ya, sudah siap kan untuk belajar? Toh. Catatannya ini ibu akan memutarkan video. Kalian kalau yang apa? Dilihat videonya, yang pentingnya dicatat ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham ditanyakan. Terus yang di video itu nanti apa saja yang dipelajari ya. Dari materi yang barusan ya, berarti kan apa saja yang kalian ketahui dari tayangan tersebut? Materi apa? Panjang. Terus tadi pas awal-awal itu kan ada apa? Ada benda ya yang menyerupai lingkaran ya. Di sana ada benda yang menyerupai lingkaran. Benda apa saja di sana? Koin. Berbentuk apa koin? Berbentuk lingkaran. Terus apa lagi? Jam ya. Jam berarti bagian dari jam itu kan ada bentuk lingkaran. Terus di dalam jam itu kan ada titik apa? Titik pusat ya. Terus dari titik pusat ada misalkan ada apa? Jarumnya itu disebut apa? Jari-jari ya, bisa berputar itu ya. Jadi satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Ada apa lagi? Di sana lampu lalu lintas. Terus apa lagi? Ban mobil ya. Ada di sana ada terus apa lagi? Bagian-bagian lingkaran tadi ya, ada bagian-bagian lingkaran. Apa saja di sana? Titik pusat, jari-jari, tembereng ya ada di sana. Terus yang selanjutnya di sana itu membahas tentang perbandingan panjang busur ya, perbandingan panjang busur dan luas juring ya ada di sana. Perbandingan apa lagi? Rumus panjang busur dan luas juring ya, rumus panjang busur dan luas juring lingkaran. Misalkan di sini bentuk lingkaran ya.
Terus di sini apa? Titik pusat. Di sini apa ini titik? Jari-jari. Misalkan jari titik A. Terus di sini titik B. Terus misalkan di sini titik O. Terus di sini C misalkan ya. Jadi ini perbandingannya misalkan panjang apa? Panjang busur berapa? AB ya, panjang busur AB. Terus ada panjang busur apa lagi? Panjang busur BC. Terus apa lagi? Luas apa? Juring. Luas juring apa? AOB. OAB per luas juring. Luas juring OBC. OBC ya. Ini disebut apa? Disebut perbandingan ya. Jadi kalau misalkan panjang busur AB-nya misalkan berapa? 4, BC-nya misalkan 6, ya tinggal 4/6 itu berapa? 4 dibagi 6. Bisa 6 disederhanakan. Berarti 4 bisa dibagi dengan 2? 6 bisa dibagi dengan 2? Iya, berarti 2/3. Ya, 2/3. Terus kalau misalkan luas juring berarti di sini luas juringnya ya. Misalkan berapa luas juringnya? 8,8 dengan 5,5 misalkan. Bukan, ini terlalu. Berarti di sini 5,5 dengan 8,8. Tinggal dibagi ya, 5,5 dibagi 8,8 ya. Itu untuk perbandingan ya. Paham ya? Untuk selanjutnya menghitung apa? Menghitung panjang busur dan luas juring. Ya, tadi ada di sana menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Ada di sana ada apa? Ada rumus panjang busur ya. Rumus panjang busur. Rumus panjang busur itu apa rumusnya? Misalkan ini titik pusat, ini jari-jari, yang ini sama jari-jari, ini titik pusatnya di O, jari-jarinya di jari-jarinya O ke A, O ke B. Berarti rumus panjang busur itu berarti panjang busur AB. Panjang busur AB sama dengan sudut. Ya, misalkan ini sudut apa di sini? Yang ini gambarnya apa? Sudut apa? Theta. Jadi penamaan sudut itu ada 4. Yang pertama sudut alfa, yang kedua theta, yang ketiga gamma. Ya, sudut alfa, sudut beta, sudut theta, sudut gamma. Itu penamaan sudut. Berarti sudut satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat kali keliling apa luas lingkaran? 2 VR itu keliling lingkaran, berarti kali keliling lingkaran. Ini rumus panjang busur. Misalkan sudutnya itu di sini berapa ya? 72 ya misalkan. Terus jari-jarinya 7 misalkan ya, 7 cm. Yang ditanyakannya itu panjang busur AB. Ya, panjang busur AB.
Berarti panjang busur AB sama dengan sudutnya berapa? 72 per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran itu 2 VR. Jadi V-nya itu berapa? V itu 22 per 7 atau 3,14 ya. Misalkan ini 2 VR, berarti 2 kali 22 per 7 dikali 7 ya. Paham? Paham. Terus yang selanjutnya misalkan luas curing. Luas curing OAB. Jadi rumus apa? Rumus luas juring OAB. Rumusnya sudut per 300 yang tadi ya, yang ada di video tadi, dikali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu berapa? Pm kuadrat. Berarti ini 70 langsung aja ya. 72 berarti di sini ya. 72 berarti 1 per 5 dikali. Ada pertanyaan? So, apa? Izin bertanya, Bu, bagaimana kalau jari-jari atau itu sudutnya tidak diketahui? Ya. Ya, kalau misalkan jari-jarinya tidak diketahui ya, kali PR kuadrat atau luas lingkaran. Bagaimana kalau misalkan ininya tidak diketahui? Ya, tidak diketahui. Berarti yang ditanyakannya itu Jari-jari. jari OA-nya berapa? Ya, jari-jari OA-nya berapa? Ini apa ini sudutnya sudah diketahui ya. Untuk selanjutnya sudah paham ya, rumusnya itu sudah tahu ya. Berarti yang selanjutnya kita kelompok ya, berkelompok. Sudah ada berapa? 4 kelompok ya di sana. Jadi ibu membuat apa? Membuat 4 LKPD ya. Membuat 4 LKPD yang setiap LKPD-nya itu soalnya itu berbeda-beda. Jadi ibu sebelumnya sudah membuat tes diagnostik ya. Menggunakan apa? Menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk ya. Jadi misalkan yang suka membuat poster ya, ada kelompoknya. Yang berdiferensiasi proses berarti menganalisis dari LKPD ini, soal ini terus diselesaikan ya, diselesaikan. Nanti ada ini tahapan-tahapannya ya di sini. Untuk kelompok 1, oh ini ya, yang rapi. Soalnya mana tadi? Soalnya ya, penyinarannya itu 60 derajat ya. Terus apa lagi? Apakah bisa digunakan untuk menyinari kolam? Nanti tinggal dicari jawabannya. Terus yang mana lagi pertanyaannya? Terus untuk sudut keliling dari lingkaran di atas adalah sudut pusat juga dari lingkaran di atas. Berarti sudut pusat itu apa? Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat. Terus ini apa ini? Buat apa? Buat pizza. Buat pizza. Kenapa buat pizza? Selain itu apa?
Sangat apa? Menarik. Sangat menarik. Dan ingin Dipandang dan enak dimakan. Aduh, semangat. Yang ini lagi buat apa? Lingkaran. Terus itu apa? Titik pusatnya berapa itu? 90 derajat. Berarti ini BC ini disebut apa? Busur. Kalau BEC disebut sudut apa? Bukan sudut sudut keliling lingkaran. Karena titiknya ada di keliling lingkaran. Kalau sudut pusat pasti titiknya ada di pusat lingkaran di tengah. Kalau ini BE disebut apa? Tali busur. Ih, betul, disebut tali busur. Karena tali busur itu titiknya itu di keliling lingkaran. Kalau jari-jari titiknya di pusat lingkaran. Berarti ini disebut tali busur. Ini juga tali busur. Udah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Kelompok 4? Sudah. Berarti siap ya untuk presentasi ya. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini tentang apa? Diferensiasi ya, proses ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 2 di sini. Kelompok 3 ya? Di sini kami akan mempresentasikan mengenai KPD yang telah diberikan oleh Ibu. Ya. Sebuah kolam berbentuk lingkaran, pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran tersebut besarnya A. Sudut BMC adalah 35 derajat. Ya, bisa. Paham ya? Nah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Kan ini sudah tahu setengah itu 0,5. Ya. Nah, 0,5 itu bisa dikalikan dengan 90 atau 90 itu dibagi 2. Ya. Dan kita menemukan hasil bahwa 90 dibagi 2, ada yang tahu berapa? 45. 45 derajat. Nah, jadi kita tahu bahwa sudut BE dan C itu nilainya berapa? 45 derajat. Sudut BEC sama dengan 45 derajat. Paham? Jadi kesimpulannya bahwa Besar sudut besar sudut BDC setengah kali. setengah dikali Sudut BAC. Jadi ada sudut pusat, ada sudut ke keliling. 360 bagi 60. 360 bagi 60. Nah, dikali 154 dihasilkan 924. Ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam